Ditelepon nggak bisa, nggak mau datang, dan saya datangi juga nggak mau menemui saya, ya terpaksa jalur hukum tetap jalan begitu. Jadi pengennya segera bertemu lah dimanapun tempatnya itu ya. Siap. Di sini aja lah Gus, bagaimana? Tuh, tim, tolong siapin ya. Kita ketemu nih. Lebih cepat ya, Pak Iko. Sabar, ini ya, biar masalah tidak semakin memanas atau ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Ini ada ungkapan dari si pesulap merah. Oh iya, kapan itu jalan? Di mana? Ntar di sini mau lihat. Mana coba? Nih, ini dia ungkapannya. Oh. Beneran. Jadi awalnya Masa bisa ketemu? enggak, awalnya tuh saya ngebongkar rahasia dia yang bakar tisu tanpa api. Awalnya saya bongkar di channel YouTube saya, terus mungkin penonton saya ini ada yang ngompor-ngomporin ke sana. Tuh dibongkar tuh triknya gitu. Akhirnya singkat cerita dia buat video lah. Buat video, ya yang di sana tuh yang suka fitnah-fitnah, saya dianggap fitnah. Kalau misalkan emang mau pembuktian silahkan datang langsung gitu. Nggak akan kok diusir, nggak akan dipenjarakan. Dia sumpah demi Allah. Bahkan dia bilang nggak akan dilaporkan polisi. Tapi ya kalau dilaporkan polisi begini mungkin Allah Azza wa Jal ingin menunjukkan bahwa omongannya nggak bisa dipercaya. Bahkan dia udah sumpah demi Allah pun tetap aja fakta dan kata-katanya beda. Gitu. Kalau ditanya takut atau enggak? Enggak. Boleh saya tanggapi? Boleh. Iya. Jadi apa yang beliau nyatakan itu ada beberapa hal yang menurut saya juga nggak pas. Kenapa adanya respon? Tentu karena ada sebabnya. Salah satunya kenapa saya mengundang beliau, karena beliau yang pertama sudah mengambil video saya. Yang kedua, beliau sudah menuduh saya. Maka ketika itu saya memberikan respon untuk beliau datang ke Padepokan. Tetapi pada kenyataannya ketika beliau datang, itu dia nggak mau masuk. Tapi saya yang disuruh untuk keluar. Nah ketika saya di luar, ternyata sudah jadi keributan itu tadi. Dan ketika saya langsung berhadapan dengan beliau, itu beliau nggak mau masuk. Bang Masal ini sudah nggak mau masuk ke Padepokan, ada videonya, saya nyatakan, ayo kalau mau pembuktian silahkan, ditentukan waktunya, kapan waktunya, tapi beliau waktu itu tetap ngotot untuk pulang, sampai pada akhirnya ada orang tuanya yang tertinggal itu, kemarin itu seperti itu. Ya orang tuanya dia ketinggalan. Iya, kalau untuk pembakaran tisu, jangan ketika kita ini contoh sering melakukan trik atau melakukan apa ya, dikatakan mohon maaf kalau tanda kutip penipuan untuk hiburan, lalu menyamakan apa yang dia lakukan dengan yang orang lain lakukan. Belum tentu sama. Karena ini kejadiannya di tempat seseorang dan saya bisa untuk menunjukkan barang buktinya ataupun orangnya begitu. Karena waktu ini orangnya sakit, mohon maaf, sakit pengen bunuh diri terus-menerus. Ada perasaan takut, was-was, gelisah dan susah tidur. Orang itu susah tidur. Ketika saya datang ke sana ada gangguan yang disebut dari gangguan Abdul Jumud. Yang biasanya kalau orang Jawa bilang itu yang merah-merah terbang begitu. Nah, ketika itu saya pun sama sekali tidak pernah masuk ke dalam rumahnya. Saya datang waktu itu live. Waktu itu live di YouTube. Saya datang langsung diadakanlah ruqyah rumah itu. Lalu muncullah buhul ikatan itu. Nah ketika dibacakan asma-asma Allah lalu terbakar begitu. Maka saya mengatakan kalau ingin pembuktian ya ayo silahkan kan begitu. Saya siap untuk melakukan pembuktian atau kalau ingin lebih jelasnya yang bersangkutan bisa dihadirkan baik di pengadilan maupun di sini kan gitu. Jadi ini maaf ya, Jessica ntar ya kita tanya-tanya bentar dulu ini maaf. Kita tadi diam terus bentar Jessica. Ini masih tanya-tanya Gus ya. Iya. Si Ruben nanti nanya-nanya kamu si Ruben. Oke. Ada Lu tanya dong lu di Ada berita nanti bakal kita kulik. Ada beritanya. Kalau dia mah gue udah banyak, sabar dulu ini. Gus dulu nih, tenang. Satu. Gus, intinya Gus tetap maunya ya udah kalau mau ketemu selesaikan ketemu di sini juga nggak masalah ya. Termasuk saya datang ke Jakarta ini ingin bertemu langsung sama Gus beliau. berapa hari di Jakarta nih? Insya Allah 3 hari ya. Masih tuh 3 hari tim, masih Saya ada 3 waktu. hari. Nginep di mana Gus? Ngapain lu? Ngapain? Mau praktek ya, mau berobat. Kita nanya dia nginep di mana? Kalau saya jujur lebih ke ini ke beliau ini saya. Ruben. Bang Ruben. Kenapa dia? Ada sesuatunya ya? Ih, takut. Udah, jangan di sini kita bahas lagi ntar ya. Karena rumahnya banyak dikirimin orang itu katanya. Berisik lah. Enggak begitu. Gimana? Penyakit itu sebenarnya kalau non medis bukan hanya katanya ini sihir, santet dan sebagainya bukan. Tapi penyakit non medis itu ada 3. Ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan dan ada juga yang karena sihir. Sihir sendiri dibagi menjadi 7. Untuk ketempelan sendiri itu kena 4 hal. Karena tempat, nasab, tidak taat maupun maksiat. Jadi Maksiat mungkin. enggak. Kan ada pilihannya kan? Gini sayang. Penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama ya karena ketempelan itu karena tempat. Mungkin tempatnya dulu ada mungkin juga ada yang pernah keguguran, keterekan begitu. Contoh orang hamil mohon maaf nggih. Bahasanya lagi pipis terus keguguran masuk ke konslet itu namanya kena gangguan terekan gitu. Atau gangguan dari seseorang yang keterekan itu tadi. Ada juga yang karena tempatnya pernah terjadi gantung diri dan lain sebagainya. Atau tempatnya itu sering sekali perempuan kalau datang bulan darah haidnya itu tidak dicuci dulu, tidak dibersihin gitu. Bisa dibersihin nggak rumahnya Kak Ruben sama Gus? Kalau yang repot yang punya rumah juga repot. Nah itu yang Gus ini kurang ajar. Kalau bersihin rumah pakai cleaning service, ngapain pakai Gus? Ngapain lu pakai?
luar bukan bersihin nyampunya, Bu. Maksudnya bersihin secara gaib ya, Gus ya. Enggak semuanya ya. Neranginnya tadi apa tempat Iya. terus apa lagi? Iya, jadi yang karena ketempelan itu ada yang karena tempat, yang kedua itu karena nasab. Nasab itu suatu penyakit karena keturunan begitu. Atau mungkin orang tuanya dulu punya ilmu sehingga menurut anaknya itu disebut indigo. Indigo itu kalau menurut saya pribadi bukan sebuah kelebihan, tapi suatu penyakit menurut saya pribadi. Karena saya sering menangani seperti itu. Biasanya kalau menempel di bagian kepala itu sering marah gitu. Jadi orang mampu melihat jin itu karena dua. Yang pertama karena ilmunya, yang kedua karena jin menempel di dalam dirinya begitu. Udah, ini jadi Jessica yang udah, ya kasihan si Jessica. Sumpah kalau nggak dia pulang nih. Kenapa gue ditanya-tanya? Kasihan. Nanti habis ini ada konsultasi masalah pribadi habis ini ya. Nanti kita lanjut lagi. Si Jessica. Kayaknya kita jeda dulu.